Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula pada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, seizin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita istiqomahan dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keridhaannya, kasih sayangnya, rahmatnya, dan inayahnya. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan keistiqomahan hingga akhir hayat di atas keimanan ini, Allahumma amin. Sebelum akhirnya kita membahas pendidikan anak perempuan, tentang kapan anak perempuan itu mulai dilatih mengenakan al-hijab, walaupun sebelumnya pernah kita sampaikan beberapa poin tentang hal itu. Kita ingin memulai terlebih dahulu dengan satu buku yang membahas tentang amradu al-qulub, penyakit-penyakit hati, wa ilajuha, dan pengobatannya. Di sini buku ini ditulis oleh Ummu Tamim, seorang ustazah, syekhah, seorang ibu yang bernama Izzah bintu Rasyad bin Syahin. Kunyahnya adalah Ummu Tamim. Beliau menulis kitab Amradul Qulub, penyakit-penyakit hati, dan beliau menuliskan bahwa penyakit hati itu ada 35 maradan. Ada 35 penyakit hati. Dan buku ini sudah dilihat dan diteliti oleh Syekh Mustafa Ibnul Adawi, salah satu ahlul hadis di zaman kita untuk kaum muslimin. Di orang Mesir beliau, dan masih hidup, sudah sepuh sekali, Syekh Mustafa Al-Adawi, dan beliau adalah muridnya Syekh Mukbil di Yaman. Dan kita tahu bahwa suatu kenikmatan bagi seorang penuntut ilmu jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka bisa belajar kepada para ulama yang memiliki tasalsul, sambungan pada para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Saya disebutkan penyakit hati yang pertama adalah syirkul akbar, syirik besar, di mana seseorang memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik itu ada dua. Ada syirik besar dan syirik kecil. Dan penyakit hati yang pertama, penulis mengatakan huwa akhtarul amrad wa akhbathuha. Dia adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan yang paling kotor dan yang paling keji. Itu saat seseorang memiliki sesembahan yang ia sembah selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Seperti seorang menyembah patung, seperti seseorang menyembah pohon, seperti seseorang menyembah siapa lagi gitu. Dan dalam kisah Nabi SAW itu pernah di salah satu peperangan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu kaum muslimin, mereka-mereka yang baru masuk Islam, melihat musuh kaum muslimin memiliki satu pohon, kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Dia berharap kemenangan musuh Islam itu di zaman Rasul, di zaman Rasul. Mereka menggantungkan senjata-senjata perang mereka di salah satu pohon. Jadi saat kaum muslimin yang baru masuk Islam ikut berperang bersama Rasul dan para sahabat, mereka berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzati anwat kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, buatkanlah untukku pohon dzatu anwat seperti mereka memiliki dzatu anwat. Jadi kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar, sungguhnya Allah Maha Besar. Kalian itu seperti kaumnya Nabi Musa, minta untuk diberikan Tuhan. Jadi maksudnya apa? Bani Israel saat Nabi Musa berhasil menyelamatkan mereka dari cengkramannya Fir'aun, kemudian Fir'aun ditenggelamkan, itu kisahnya masyhur.
Setelah selesai, Allah selamatkan dari tenggelaman di Laut Merah itu. Baru juga selesai, tiba-tiba mereka meminta kepada Nabi Musa agar menjadikan satu pohon sebagai Tuhan yang bisa mereka sembah secara langsung. Gitu. Jadi kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Sepertinya sungguh kalian itu seperti kaumnya Nabi Musa yang baru diselamatkan, tapi meminta adanya pohon yang bisa disembah secara langsung. Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya. Kisah lagi yang kedua berkaitan dengan ini. Ada salah seorang sahabat masuk Islam. Kemudian saat mendengar bahwa orang-orang Nasrani gitu ya, orang-orang Yahudi, mereka telah berbuat syirik gitu. Mereka telah berbuat syirik dan membuat para pastor-pastor mereka sesembahan bagi mereka. Akhirnya sahabat yang baru masuk Islam ini protes, komentar gitu, ya Rasulullah, kami tidak menyembah para pastor-pastor kami gitu. Itu kata orang salah satu kaum muslimin yang masuk Islam. Kata Rasulullah, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, itu mereka menyembah pastor-pastor mereka, menyembah tokoh-tokoh agama mereka. Dan sahabat ini yang baru masuk Islam protes, bukan protes ya, komentar gitu, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka, kami tidak sujud kepada mereka, kami tidak rukuk kepada mereka. Tapi kata Rasulullah, lah, bukan seperti itu. Sungguh kalian itu telah menyembah kepada mereka dengan apa? Saat mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian mengikuti mereka. Dan saat mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian mengikuti mereka juga. Fatilka ibadatukum iyahum. Maka itulah penyembahan kalian kepada mereka. Maka artinya dalam Islam, tokoh agama itu tidak menjadi sosok yang dikultuskan. Walaupun kita diperintahkan untuk beretika sopan santun di hadapan para ulama, itu harus gitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan adab kita kepada orang tua, ya, akhlak seorang anak pada orang tua kan besar banget, gitu. Adabnya anak ke orang tua itu harus seperti apa? Misalkan contoh dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qula lahu qawlan wa qul lahuma qawlan karima. Berucaplah kalian wahai anak-anak ke orang tua mah harus dengan qawlan layyinan. Ucapan yang layyinan. Layyinan itu lembek. Maksudnya apa? Umar bin Khattab menafsirkan qawlan layyinan. Ini mestinya menjadi cara ucapan seorang anak ke orang tua. Perintah Allah dalam surat Al-Isra. Suara jelas nggak ya? Suara jelas atau terlalu ngebas? Jelas? Qawlan layyinan kata Umar, itu layaknya seorang hamba sahaya telah melakukan kesalahan yang fatal, kemudian ia datang ke tuannya. Kira-kira seperti apa tuh hamba sahaya itu yang telah melakukan kesalahan yang fatal, melanggar kesalahan yang fatal dari aturan tuannya. Kira-kira seorang budak itu saat datang ke tuannya dalam keadaan salah fatal, cara bicaranya seperti apa? Maka kata Umar, itulah qaulan layyinan. Misalnya kita punya pekerja, misalnya kita bos dan kita memiliki para pekerja, dan para pekerja itu misalnya contoh telah melakukan kesalahan, memecahkan kayak TV besar, jual TV misalnya, TV besar. Lagi bersih-bersih nggak taunya kesenggol, centreng, satu jatuh, yang dua ikut, yang ketiga ikut. TV yang 20 juta itu. Kira-kira si pekerja ini saat datang ke bosnya itu gimana keadaannya? Saat meminta maaf, gimana gitu? Keringat dingin gitu, kemudian nggak berani menatap ke wajahnya. Maka kata Umar, itulah qaulan layyinan yang Allah perintahkan kepada seluruh anak-anak kalau mau berbicara kepada orang tua itu dengan wa qul lahu qaulan layyinan wa qul lahuma qaulan layyinan wakhfid lahuma janah. Kemudian yang kedua, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Kata Allah, saat kalian sedang menghadap orang tua di depan orang tua, turunkanlah sayap-sayapmu gitu. Pertanyaannya, apa maksudnya wakhfid lahuma janaha dzulli? Turunkanlah sayap-sayapmu di hadapan mereka di hadapan mereka berdua, ayah ibu gitu, dengan penuh kehinaan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surat Al-Isra ini tentang adab seorang anak saat berjumpa dengan orang tuanya. Maksudnya mengepakkan sayap itu apa? Menurunkan sayap itu apa? Artinya saat menghadap pada orang tua, itu jabatan cabut, pangkat cabut, alma mater dicabut, dan seterusnya. Suatu hari saya dengar kisah saja ini tentang Pak Soekarno, Presiden RI Indonesia. Saat datang ke Masjid Nabawi itu, dia minta ditunjuki di mana makam Rasulullah SAW. Kemudian saat diberikan
Si tahu itulah makam Rasulullah SAW. Akhirnya beliau langsung mencopot jasnya, jabatannya, pecinya dan seterusnya, kemudian jalan ke makam Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang saat itu bertanya, kenapa Anda melakukan itu? Karena tidak layak seorang menghadap ke Rasulullah SAW dengan segala atribut jabatannya. Maka artinya saat kita menghadap kepada orang tua, lepas semua jabatan itu, lepas semua pangkat itu, lepas semua jas itu dan seterusnya. Dan kita hanyalah anak kecil yang tidak ada apa-apanya di hadapan orang tua kita. Nah, emangnya saat kita, sebagian ulama berkata, hadap anak ke orang tua, itu harus ia berikan lebih besar kepada guru-gurunya, pada ulama-ulamanya, pada kiai-kiainya, gitu. Kalau anak ke orang tua saja seperti itu, para ulama mengatakan, maka anak itu berikan yang lebih kepada guru-gurunya, pada kiai-kiainya dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa, Bu? Ketika hadap kita kepada orang tua, seperti tadi itu. Tapi saat kita bertemu dengan guru-guru kita, harus dilebihkan dari adab yang biasa kita berikan ke orang tua. Itu kita lebihkan, kemudian kita berikan kepada sang guru. Pertanyaannya, kenapa demikian? Ini pembahasan para ulama. Para ulama menjawab, itu karena orang tua itu sebab yang menurunkan kita dari surga ke dunia. Tapi para ulama, dia menjadi sebab atas izin Allah yang mengembalikan kita lagi dari dunia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita berikan kepada orang tua, itu kita berikan lebih sopan santun kita, akhlak kita, bakti kita kepada guru-guru kita. Karena dialah yang akan mengembalikan kita dari dunia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun demikian, kita tidak boleh mengkultuskan mereka gitu. Sehingga saat mereka melakukan kesalahan kemudian kita benarkan. Enggak seperti itu. Contoh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau berkata, saat mendapatkan satu permasalahan ilmu, kemudian beliau mendapati bahwa gurunya, yaitu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, salah pendapatnya di tema ini. Imam Ibnu Qayyim, murid setianya Imam Ibnu Taimiyah, berkata, rahimallahu Ibnu Taimiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sungguh ia telah salah pendapatnya di tema ini. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, cinta kami kepada kebenaran, pada yang hak, itu lebih besar dari cinta kami kepada guru kami, sekalipun kami hormati guru kami. Tema gitu dalam Islam. Jadi kaum muslimin itu diajarkan untuk menjauh dari perbuatan syirik, yang salah satunya adalah mengkultuskan para ulama gitu, dan mengangkat derajat mereka melebihi derajat para nabi dan seterusnya. Nah, jadi kaitannya dengan syirkul akbar itu menjadi penyakit pertama yang paling buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perbuatan syirik besar maupun syirik kecil. Allahumma amin. Dan salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim selalu berdoa yang artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari melakukan perbuatan syirik yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu Nabi Ibrahim itu siapa, Bu? Dia yang memerangi kesyirikan yang terjadi di zamannya. Sampai ia pun harus berhadapan dengan ayahnya, itu Azar. Orang yang membuat patung-patung yang kemudian disembah oleh kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia yang melawan tentang tema kesyirikan. Tapi dia juga berdoa selalu kepada Allah untuk berlindung agar tidak melakukan kesyirikan yang dia ketahui maupun yang tidak dia ketahui. Lantas kita gitu. Nabi Ibrahim kenal tema kesyirikan itu seperti apa gitu. Tapi pada akhirnya beliau pun berdoa dengan doa itu. Maka kita harus lebih banyak lagi berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari melakukan perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil, yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui. Misalnya contoh, ada lagu misalnya, dan demi waktu. Demi waktu Anda bersumpah atas demi waktu. Itu boleh gitu. Kalimat kita misalnya, untung saja kalaulah bukan karena Allah dan Anda, kalimat itu perbuatan syirik kecil. Kalimat itu. Maka lihat bagaimana surat menyuratnya para sahabat. Ini surat-surat menyuratnya Khalid bin Walid pada Abu Bakar As-Siddiq saat Allah menangkan kaum muslimin di peperangan. Kalimatnya Khalid bin Walid, wahai Khalifata Rasulullah, wahai Abu Bakar, Khalifah Rasulullah, Allah telah memenangkan kami di peperangan ini. Atau surat yang lain, Allah telah menghinakan musuh kami di hadapan kami. Allah telah memberikan kami kekuatan untuk bisa menghadapi musuh-musuh kami. Kalimatnya selalu begitu. Tidak pernah dimulai, kami menang, wahai Abu Bakar, kami menang, dan seterusnya. Itu para sahabat. Kalimatnya selalu Allah memudahkan kami. Allah
memenangkan kami. Allah yang memberi kami. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dialog iman yang harus kita hadirkan saat anak-anak meminta apapun itu. Insyaallah kita berdoa dulu sama Allah, karena Allah lah yang memiliki segala sesuatu di muka bumi ini. Maka kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, dosa syirik itu seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sering kita sampaikan. Saat datang musim haji, kan banyak kaum muslimin yang baru masuk Islam dari negeri-negeri luar. Saat datang masjid berangkat haji, saat mereka mengetahui ada satu pohon itu Rasul pernah beristirahat di bawah pohon itu. Kemudian akhirnya mereka datang ke pohon itu, bertabar ke pohon itu, meminta doa di pohon itu, meminta barokah di pohon itu, dan seterusnya. Akhirnya Umar mengutus orang untuk tebang pohon itu. Kita Umar bin Khattab, tebang akhirnya pohon itu. Karena menjadi tempat syirikan bagian kaum muslimin yang baru masuk Islam. Itu Umar. Rasul mengatakan dalam suatu riwayat, kalau aja ada nabi setelahku, lakana Umar. Maka Umar lah yang akan menjadi nabi itu. Kemudian pernah kaum muslimin mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa di satu daerah ada masyarakat yang masih menyimpan jasad nabinya. Kisah Nabi Daniel. Dan itu hadis sahih. Hadis itu benar, kisah ini benar. Kaum tersebut masih menjaga jasad Nabi Daniel. Dan kita tahu bahwa jasad para nabi dan rasul itu tidak dimakan bumi, gitu. Makanya banyak usaha-usaha di zaman dinasti Bani Abbasiyah, orang-orang yang ingin mencuri jasad Nabi SAW di kota Nabi, di kota Madinah. Nah, singkat cerita, dikirimlah surat kepada Umar bin Khattab memberitahu bahwa ini ada satu kaum yang mengaku memiliki jasad seorang nabi yang mereka sebut Nabi Daniel, gitu. Dan Umar membenarkan ucapan mereka. Karena jasadnya ratusan tahun, entah berapa tahun lamanya, itu tidak hancur jasad itu. Dan kaum tersebut kalau ingin pergi hajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan keluarkan jasad Nabi Daniel itu, kemudian memohon kepada jasad Nabi Daniel itu agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka. Jadi cerita satu kaum yang pergi ke jasad nabinya, meminta kepada nabinya itu agar doanya itu cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan sama Umar? Umar kirim surat. Apakah ada sungai di sekitaran kalian? Sungai besar. Kalau ada, bendung. Sungai, dibendung. Kemudian di dalam sungai itu, galilah 13 kuburan. Tempatnya beda-beda. Dan tidak boleh ada kaum tersebut yang menyaksikan amal ini. Digalilah 13 makam, Bu. Di sungai. Kemudian kata Umar, letakkanlah jasad Nabi Daniel itu di salah satu dari 13 kuburan. Kemudian tutup, kemudian cabut bendungan, ngalir. Umar bin Khattab bukan sengaja ingin menghilangkan makam para nabi dan rasul, tapi ini sunnahnya. Ya Umar bin Khattab, kata Rasulullah SAW, kalau saja ada nabi setelahku, Umar yang akan jadi nabi itu. Dan dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, beliau pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bermimpi melihat tembok besar. Dan tembok itu, kata Rasulullah SAW, selama tembok itu ada, umatku akan terjaga dari segala keburukan. Tapi kata Rasul, tembok itu akan retak kemudian pecah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tafsir mimpinya? Tembok itu adalah Umar. Selama Umar masih ada, umatku akan terjaga dari keburukan. Itulah yang Umar lakukan, gitu. Tapi jasad Nabi Daniel, Umar tidak minta kirim ke Madinah. Kita bikin museum tempat kita berdoa. Nabi, gitu. Umar nggak melakukan itu. Umar gali, tutup. Dia tidak ada orang yang tahu, sehingga Umar menjaga akidah kaum muslimin. Menjaga akidah kaum muslimin agar tidak berdoa kepada Nabi yang sudah wafat. Perbuatan Umar bin Khattab. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak para sahabat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, gitu. Lihat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang mencopot Khalid bin Walid saat menjadi panglima di peperangannya. Dicopot sama Umar. Umar mencopot Khalid yang tadinya panglima menjadi infanteri biasa. Kenapa, Bu? Karena saat itu kaum muslimin bertawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada Khalid. Kaum muslimin mengatakan, apakah ada Khalid? Khalid ada, jadi komando. Kalau begitu kita akan menang. Gitu kalimatnya. Kemudian kalau apakah ada Khalid? Khalid tidak ada. Wah, gawat, kita bisa kalah. Umar copot langsung Khalid bin Walid dari panglima perang. Karena apa? Untuk melindungi kaum muslimin dari kesyirikan. Untuk menjaga kaum muslimin akidahnya yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari Quran Karim, dari hadis Rasulullah SAW, dan dari sahabat, mereka menjaga kaum muslimin agar tidak memiliki penyakit hati yang paling besar, yaitu adalah asyirku al-akbar. Saat seorang sudah berdoa bukan kepada Allah lagi, menyembah bukan kepada Allah lagi, berpuasa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berpuasa cuman hanya untuk mendapatkan ilmu hitam, gitu. Puasa putih dan seterusnya yang ia sengajakan
untuk mendapatkan ilmu hitam. Ada juga model puasa untuk dapat ilmu hitam itu bukannya jam 12 malam. Ada juga puasa bagi ia yang ingin melihat makhluk halus, dia berpuasa 3 hari tanpa berbuka dan tidak boleh tidur selama 3 hari. Ada ritual-ritual tertentu untuk bisa melihat jin. Pegawaian gue itu mah ya Allah. Main bola itu. Semoga Allah menjaga kita semua, Allahumma amin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Sungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah. Gitu. Contohnya, Bu, dalam satu perusahaan nih, Ibu ibaratnya Ibu karena istri bos misalnya gitu ya. Jadi Ibu petinggi juga gitu. Ada pegawai Ibu, mestinya kan bekerja untuk kantor Ibu. Tapi justru dia malah membantu toko sebelah tuh. Toko sebelah yang dia rawat, dia bersihin. Padahal dia kerjanya di kantor Ibu. Dapat gajinya lewat Ibu dan seterusnya. Tapi dia malah membantu toko sebelah. Datang lebih pagi ke toko sebelah, piket dan seterusnya. Nurunin apa dan seterusnya. Toko sebelah. Jengkel nggak tuh kita? Manusia pun jengkel gitu. Dan walillahil masalul a'la. Dan perumpamaan Allah lebih suci dari itu dan lebih tinggi dari itu semua. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya gitu. Kemudian dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik, menyekutukan Allah, seorang menyembah, mengirim ibadah kepada selain Allah itu syirik. Misalnya dia menyembelih untuk penghuni kebun karena kita lagi mau ngebangun kantor di situ. Membeli kerbau yang tanduknya pokoknya meringkel atau tanduknya gitu. Kepala disembelih kambing itu, ngucapin bismillah. Bismillah ya Allahu Akbar, tapi dia sediakan untuk siapa? Untuk penghuni kebun itu. Penghuni kebun itu kemudian dia tanam untuk jin penunggu dan seluruh perbuatan syirik. Kenapa dia melakukan seperti biar nggak diganggu, Ustaz? Kadang kita suka diganggu. Kadang suka ngedengar suara kuntilanak lagi malam-malam ngebor gitu. Kadang ada yang kesurupan dan seterusnya. Teman-teman harus tahu bahwa sengaja jin itu datang menakut-nakuti manusia. Karena kalau manusia sudah takut, manusia akan mengikuti semua perintah jin. Jadi jin itu datang dengan rupa yang buruk. Datang yang seburuk-buruknya. Jin bisa nggak menyerupai makhluk buruk? Iya bisa. Kerjaannya jin tuh. Yang kuntilanak gitu, genderuwo, sinter bolong. Kerjanya jin. Nah, mereka tuh ingin nakut-nakutin manusia. Gitu. Tampilan pocong dan seterusnya. Karena mereka tuh, kalau udah dapat manusia takut, nah, udah menang tuh mereka. Mereka akan nyuruh manusia, lakukan ini kalau gue nggak mau ganggu lu. Gitu, bisa jin tuh bilangnya begitu. Lakukan ini, lakukan ini. Maka mesti ada orang yang pakai baju hitam-hitam. Gitu. Dibakar apa, ngomong sama jin, yang tidak mungkin. Nah, ya rukiah saja, Bu. Bawa anak kutab suruh baca ayat kursi, kabur. Allah Ta'ala gitu. Nah, jadi sengaja mereka itu mengganggu. Berpenampilan seburuk-buruknya, menakut-nakutinya. Agar manusia takut terlebih dahulu. Saat dia sudah takut, nah, sudah menang jin itu. Berarti manusia akan bisa digunakan untuk melakukan ini dan ini. Jadi obat dari taubat, obat dari syirik besar adalah obat pada Allah Subhanahu dan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari perbuatan syirik. Jadi dia selalu berdoa pada Allah Subhanahu. Itu obat pertamanya adalah hadir ke majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala ilmu. Dan setelah berilmu dia berazam untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang dosa-dosa syirik seperti apa, potret-potret syirik seperti apa. Itu obatnya. Dia obatnya dengan ilmu, kemudian dia bertobat, kemudian dia mempelajari buku tauhid yang membahas tentang syirik dan selalu berdoa. Kemudian kita masuk pelajaran kita tentang